Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat serta rahmatnya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Hanung Trirahayu dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3I IAIN Surakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam yang disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dosen pengampu Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim. Berikut pemaparan materi dari saya. A. Konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Hal ini sesuai dengan pemikiran Juhaya S. Praja. Pemikiran hukum Islam sketch dimulai dari istilah hukum yang dibuatnya sendiri. Inti pemikirannya yaitu konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yaitu hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik bersifat normatif atau hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir periode Umayyah yang sifatnya teknis dalam tataran hukum positif. Dalam konsepsi Islam, hukum Islam tidak terlepas dari terminologi atau sejarah fikih dan syariah. Fikih dipahami sebagai hukum agama secara keseluruhan, yang juga diungkapkan Juhaya S. Praja, yaitu penggunaan istilah fikih awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum tentang keyakinan atau aqaid, atau hukum praktis atau amaliyah, dan akhlak, yang kemudian dikenal dengan istilah al-fiqih al-akbar dan al-fiqih al-asghar, yang dikenalkan oleh Abu Hanifah. Al-fiqih al-akbar berkonotasi usul ad-din atau ilmu tauhid, kalam, dan aqaid. Al-fiqih al-asghar berkonotasi usul al-fiqih atau dasar-dasar pembinaan fikih atau metodologi hukum Islam, sehingga fikih mencakup semua hukum baik akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Pada pertengahan abad kedua Hijriah, Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia, sebagaimana dikutip oleh Abdul Karim Zaidan, yang juga mencakup hukum i'tiqadiyah atau kewajiban beriman kepada Allah. Namun, pada abad kedua Hijriah, fikih mengalami pergeseran dan pembatasan, yaitu hanya pada masalah hukum saja, dan muncul istilah fikih menurut ahli fikih atau fuqaha. Menurut Asy-Syairazi dan Al-Lumah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang digali dengan jalan ijtihad. Fikih memiliki dua pengertian. Pengertian pertama yaitu memelihara masalah-masalah hukum syara' yang praktis atau perbuatan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pengertian kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara'. Menurut para fuqaha, fikih dan syariah memiliki hubungan umum dan khusus. Persamaannya yaitu membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih membahas hukum ijtihadiyah saja. Sedangkan syariah selain membahas hukum ijtihadiyah, juga membahas hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Menurut Umar Sulaiman, perbedaan antara keduanya yaitu syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan zaman atau tempat dan masanya. Sedangkan kesamaannya ada pada hasil ijtihad fikih yang benar, tetapi pada hasil yang salah tidak sama dengan syariah. Syariat sifatnya umum dan universal. Ketentuan syariat dilaksanakan tanpa mengenal ruang waktu. Sedangkan fikih tidak mengharuskan orang lain mengikutinya. Hukum syariat kebenarannya mutlak, sedangkan fikih memiliki kemungkinan salah. Pemikiran sketch berbeda karena menurutnya hukum adalah norma yang mengikat. Juhaya S. Praja berpendapat, dalam membahas fikih,
tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu ilahiyah dan insaniyah. Sehingga syariah adalah konsep substansi dari seluruh ajaran Islam seperti keyakinan, moral, dan hukum. Fikih merupakan upaya memahami ajaran Islam tersebut atau konsep fungsional. Namun pada dasarnya merupakan mata rantai syariah yang berdimensi teologis. Sementara pemikiran Sketch bahwa hukum Islam hanya bersifat yudisial, seperti istilah the Sacred Law of Islam dan Muhammadan Law Jurisprudence dalam buku An Introduction to Islamic Law. Suejono Suekanto dan Mustafa Abdullah membagi hukum dalam 9 inti. Konsep hukum Islam Sketch, bila diukur dengan standar ilmu hukum, merujuk pada hukum dalam arti hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, serta perilaku yang teratur dan ajak. Sedangkan menurut Suejono Suekanto, hukum yang baik merupakan hukum yang dapat hidup di masyarakat. Menurut Nadira Hussein, yaitu kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dari 3 dimensi berbeda, yaitu teoritis abstrak, disiplin ilmu, dan praktis aplikatif. Hal lain yang dapat didiskusikan yaitu mengenai bagaimana Sketch memandang hakikat hukum Islam untuk mengetahui objek pembahasan kita dengannya. Pandangan hukum Sketch secara prinsipil sangat berbeda dengan ulama fikih. Kaitannya dengan ilmu hukum, hukum Islam, syariah dan fikih yang terdapat dalam Al-Quran dan literatur Islam mencakup arti sistem ajaran atau kaidah dan norma. Arti ini mungkin diabaikan oleh Sketch, terutama dalam melihat hukum pada masa Nabi dan para sahabat. Sehingga tidak heran jika ia mengatakan hukum Islam dimulai dari masa Umayyah. Namun menurut penulis, terminologi Sketch adalah sesuatu yang dinamis, dengan memaknai 2 kata sifat yang berbeda dalam 2 bukunya, yaitu Muhammadan dan Islamic, yang menjadi lengkap bila merujuk sub-phoric elements in ancient Islamic law. Terdapat tema-tema yang saling melengkapi, seperti Muhammadan Law, Muhammadan Jurisprudence, Islamic Law, dan Islamic Jurisprudence. Atas uraian di atas, secara terminologi, pemikiran Sketch mengalami dinamika. Tetapi secara substansial, hukum Islam menurutnya harus memiliki sifat teknis dan formal. Serta, Sketch hanya berpikir praktis saja tanpa memasukkan unsur teologis di dalamnya, dan juga tidak memerinci asal kata syariah atau fikih secara utuh, atau secara semantik atau sejarahnya. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Menurut Sketch, sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Analisis ini akan menunjukkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sumber hukum Islam dari sisi teoritis atau praktis. Tafsir adalah bagian dari syariah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah, sehingga tidak benar jika dijadikan sumber hukum Islam. Selain itu, karena adanya fakta bahwa hukum adat tidak diambil dari Al-Quran dan hadis. Namun, kaum Mu'tazilah menganggapnya sebagai sumber hukum Islam karena salah atau benar, baik atau buruk, yang disuruh atau yang dilarang adalah unsur yang menyatu dengan intelek manusia. Masalah lain yang dapat dibicarakan adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli tasawuf dan ahli fikih. Menurut Juhaya Ispraja, ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah. Sementara ahli fikih berpendapat sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Jaih Mubarak juga menegaskan, sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah. Al-Quran bukan sumber hukum tetapi dalil hukum. Sehingga para ahli hukum Islam melihat prinsip adat sebagai hukum Islam yang sekunder atau
dan bukan primer, seperti pandangan dari Joseph Sketch. Hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Di samping pemahaman intelektual murni, terminologi fikih juga mengarah pada kedalaman dan intensitas keyakinan, tauhid, dan hukum-hukum peribadatan. Beberapa pandangan ulama tentang terma fikih yang tidak lepas dari unsur uluhiyah diantaranya: 1. Pemikiran Sketch tentang sumber hukum Islam pra-Islam hanya yang berdimensi insaniyah atau praktis saja, sedangkan hukum Islam pada dasarnya berdimensi uluhiyah dan insaniyah. Hal inilah yang membuat pemikiran Sketch tertolak. Yang kedua, pemikiran lain Sketch bahwa Al-Quran tidak memberi standar teknis tentang hukum, misalnya dalam hal jual beli, yang hanya memberi prinsip antardim atau tidak jelas teknis transaksinya. Namun, menurut Abdullah An-Naim, terbatasnya referensi Al-Quran selama periode awal mungkin karena ulama atau ahli hukum tertentu tidak melihat adanya ayat Al-Quran yang sesuai dengan isu yang dekat dengan mereka, sehingga pemikiran ini juga ditolak. Yang ketiga, pemikiran Sketch bahwa sunnah Nabi bukan sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Madinah, Kufah atau Irak, pada masa Nabi dan masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Pengertian sunnah menurut Sketch adalah konsep sunnah atau hadis yang muncul relatif terkemudian. Berbeda dengan Fathur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Pandangan Rahmat tersebut memberi titik terang bahwa sunnah Nabi atau sunnah-sunnah lainnya tidak berdiri sendiri, melainkan satu ikatan yang saling mengikat. Di sisi lain, isnad dianggap sudah digunakan sebelum Perang Siffin. Fitnah terjadi namun para perawi belum begitu tegas dalam menerapkannya. Hal ini mengindikasikan kurangnya fakta sejarah dalam literatur hadis yang diketahui oleh Sketch. Yang keempat, pemikiran Sketch bahwa periode hukum Islam dimulai pada awal abad kedua atau masa Umayyah, bukan zaman Nabi. Pemikiran ini dinilai tidak realistis karena pada zaman Nabi sudah ada hukum Islam, yaitu pada fase Mekah dan Madinah, sehingga periodisasinya dimulai sejak zaman Nabi. Yang kelima, analisis Sketch menyebutkan bentuk-bentuk hukum Islam pada masa Nabi dan sahabat belum terwujud secara teknis, kecuali hukum keluarga dan waris, meski sumber awal materinya adalah tradisi Arab pra-Islam. Pemikiran Sketch ini tertolak karena pemikiran Sketch yang dangkal tentang sumber hukum Islam. Berdasarkan hal di atas, bentuk-bentuk hukum Islam dalam Al-Quran jauh dari pandangan Sketch, karena formasi hukum Islam hanya didasarkan pada pemerintahan Umayyah, baik praktek ibadah atau administrasi pemerintahan seperti hukum perang, hukum fiskal, dan hukum pidana. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam Sketch, menurut Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, maka ada 4 pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pertama, pendekatan teologi. Tidak hanya membahas tentang Tuhan, namun juga meneliti aturan-aturan yang mengatur, atau syariah, fikih, dan lain-lain. Mencari definisi yang seimbang, membedakan bentuk-bentuk ekspresi baik atau buruk, serta menentukan dengan jelas dan koheren arti atau implikasi makna dalam hukumnya. Namun dalam pendekatan ini diabaikan oleh Sketch. Ia hanya fokus pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legalitas Al-Quran. Yang kedua, pendekatan filsafat. Secara spesifik, yaitu filsafat hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja, filsafat memiliki tugas utama,
Pertama, tugas kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Kedua, tugas konstruktif, yaitu menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu atau pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Misalnya, pertanyaan, apa hakikat hukum Islam, keadilan, pembuat hukum, tujuan hukum, sebab atau mengapa orang harus taat hukum. Sehingga filsafat hukum Islam memiliki objek teoritis dan praktis. Objek teoritisnya yaitu objek kajian, berupa teori-teori hukum Islam. Misalnya, prinsip-prinsip hukum Islam, dasar dan sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas hukum Islam, serta kaidah hukum Islam. Sedangkan objek praktis meliputi mengapa manusia melakukan muamalah dan harus diatur oleh hukum Islam, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat, dan apa rahasia atau hikmah dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya. Abu Zahroh didukung muridnya, yaitu Abdul Wahab Khalaf, mengatakan aturan hidup atau fikih atau hukum Islam dalam Al-Quran hanya dapat dilacak dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan semantik atau al-qawaidu al-usuliyah al-lughawiyah dan pendekatan filosofis atau al-qawaidu al-usuliyah al-tashri'iyah asyraru al-tashrifiyah wal maqasidu. Sehingga pendekatan filsafat hukum Islam dikenal dengan maqasid asy-syariah. 3. Pendekatan sejarah. Menurut Swejono Swekanto, pada dasarnya metode sejarah masuk dalam mazhab sejarah dan kebudayaan sebagai mata rantai sebelum sosiologi hukum lahir dan mazhab sociological jurisprudence. Pemikiran sketch ini dipengaruhi oleh Friedrich Karl von Savigny yang mengatakan hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah. Menurut Swejono Swekanto, kelemahan pokok mazhab sejarah ada pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Misalnya, apakah kesadaran hukum itu ada, dan sejauh mana pentingnya dalam membentuk hukum. Juhaya S. Praja mengatakan, pendekatan sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Namun pada akhirnya, sejarah harus berbicara fakta yang dengan sendirinya nilai-nilai menjadi terabaikan. Dalam batas ini, pemikiran sketch tampak dibenarkan dalam koridor pendekatan sejarah, meski bukan yang final dalam menjustifikasi suatu hukum, karena data-datanya yang masih mengandung kerelatifan dan spekulatif. Yang keempat, berdasarkan analisis di atas, metode sosiologi sketch dalam menggali hukum Islam di satu sisi memberi manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat, tetapi di pihak lain, pemikiran sketch mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Analisis tersebut dalam perspektif sosiologi hukum dalam pandangan F.R. Ankersmit tidaklah benar, karena didasarkan pada tugas seorang peneliti sosiologi, yaitu memperoleh wawasan, bukan menilai interaksi orang per orang yang mewujudkan pula jaringan masyarakat. Sehingga menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya dengan dua pendekatan seperti pendapat sketch, yaitu pendekatan sejarah dan ilmu sosial atau sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, seperti teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial, serta secara spesifik dengan pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bila terdapat banyak kesalahan dalam segi penyampaiannya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.